A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan, karyawan, karyawati RSUPKU Muhammadiyah Kota Winangun rahimakumullah. Sambil menunggu yang lain, kita awali terlebih dahulu majelis ini bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa sampaikan pada Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang senantiasa kita rasakan, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering kita lalai, sehat dan sempat. Dua-duanya membersamai kita saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada uswah kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita senantiasa mendoakan beliau karena wujud kecintaan kita, wujud ketaatan kita atas perintah Allah bukan karena beliau lemah sebagaimana tuduhan orang-orang, sebagian orang-orang kafir ya. Tuhanku dikorbankan, disalib untuk menebus dosa umatnya. Tetapi Nabi Muhammad minta didoakan. Bener nggak Mas Kamil? Ya, seharusnya pemahamannya bukan seperti itu. Allah mengatakan, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat untuk beliau, dan Allah perintahkan kita untuk bersolawat juga untuk beliau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semoga Allah memberikan kita kasih sayang, berikan kita bimbingan, petunjuk, sehingga senantiasa kuat mengikuti jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman subhanallah, tema kajian kita ini di sesi yang ketiga adalah tentang godaan syaitan. Godaan syaitan. Di Al-Quran ini ada beberapa istilah ya. Ada jin, ada iblis, ada jan, ada syaitan. Nah, kita sedikit mengulas satu-satu. Jin itu menyebut salah satu makhluknya Allah. Maknanya jin ini asal katanya dari janna yajunnu, sesuatu yang tertutupi, yang tidak nampak. Jadi bangsa jin ini termasuk bagian dari hal gaib yang ada, yang Allah ciptakan, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Termasuk di dalamnya ya setan yang kita sebut ya, iblis dan lain sebagainya. Itu mereka dari bangsa jin. Di Al-Quran ada istilah lagi iblis. Iblis ini ketika dikaji di Al-Quran ini berkaitan dengan makhluk yang ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghormat pada Adam, ketika Adam baru diciptakan, dia menolak. Iblis ini asal katanya ablasa, putus asa, putus dari kasih sayang Allah. Jadi iblis ini adalah apa istilahnya? Sesepuhnya setan gitu ya. Moyangnya. Iblis ini makhluk yang membangkang. Iblis ini makhluk yang membangkang. Di Quran ada lagi istilah, kalau tadi jin, ada istilah jan, wa khalaqnal janna min nar. Jan itu moyangnya jin. Nah, kalau kita manusia ini moyangnya berarti Adam. Kalau jin moyangnya jan. Dalam Quran ada istilahnya jan, wa khalaqnal janna min nar, gitu ya. Jadi itu beberapa istilah. Kalau setan ini tidak merujuk pada makhluk tertentu, tetapi ini merujuk pada sifat. Jadi ketika berbicara masalah setan ini, ternyata tidak melulu merujuk kepada makhluk Allah tertentu yang kasat mata, tetapi merujuk pada sifat yang selalu mengajak kepada keburukan, mengajak pada kemaksiatan dan lain sebagainya. Bahkan termasuk di dalamnya Allah mengatakan
yang dimaksud setan ini minal jinnati wan nas. Dadi nek ana menungso kok ana menungso kok senenge ngajak sing elek, ya kuwi setan. Setan sing bangsa menungso. Jadi teman-teman semua rahmatullah, itu sekilas. Nah sekarang kalau di lingkungan kita ada yang namanya gendruwo, ada namanya toyol. Ini katanya lagi ada isu terbaru ini di Bangsal, sering ada uang hilangan ya. Ikan toyole apa ya? Itu. Ada toyol, ada pocong, ada gendruwo, ada mak lampir, suster ngesot apa ya? Ya. Ada hantu, ada vampir, kalau di mana ada apa lagi. Itu nanti dibahas di tema yang lain, tetapi itu adalah, bisa jadi itu adalah mereka golongan dari bangsa jin yang membo-membo apa? Menyerupai sesuai apa yang kita imajinasikan. Itu cara Islam ya. Kenapa kok pocong adanya di Indonesia? Pocongan maksudnya, wong mati ya dipocong banyak, tapi yang ditakuti anak-anak ada hantu pocong, kok anane mong neng Indonesia, neng Singapura ndak ada. Kok gendruwo onone neng kene, neng kono ora ono. Atau vampir adanya di sana, di sini tidak ada. Berarti beda-beda ya, medine medi bangsa beda. Yaitu bangsa jin yang jin memang punya kemampuan untuk berubah-ubah, mengikuti apa yang ada di sekitar kita. Manakala di sini muncul isu yang neng kene iki ketoke sing diwedeni iki gendruwo, maka ya mereka akan menjelma untuk memperkuat dirinya, karena dia itu jin itu makhluk yang senang kalau dipuja-puja. Memang tujuannya seperti itu. Semakin temanya dibahas, dia akan semakin narsis kira-kira kalau bahasa simpelnya. Ini kalau tidak dibahas ya tidak bakal muncul. Kalau ada orang rasional berkumpul ya tidak bakalan ketemu. Tapi kalau ada orang sing jirihan, sing dibahas, sing serem-serem, ya justru itu kekuatan itu akan semakin kuat dan akan bisa muncul. Itu kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi apakah toyol, apakah gendruwo atau apa, itu kalau memang ada, yaitu bisa jadi bangsa jin yang menyerupakan diri sesuai dengan imajinasi yang ada di masyarakat. Buktinya yaitu tadi, di sini tidak ada vampir, karena kita tidak pernah membayangkan ada vampir di sini. Jadi teman-teman semua, kita akan membahas tentang godaan setan. Ya, dalam hal ini kaitannya yang lebih khusus, ya setan sebagai makhluk halus gitu ya, bukan setan yang wujudnya manusia, tetapi ini merujuk kepada salah satu sifat keburukan dari bangsa jin. Ada lagi malaikat ya. Kalau bicara jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, seperti manusia. Kalau malaikat ini makhluk Allah, makhluk yang halus juga, kita tidak bisa melihat, tetapi dia memang hanya ada unsur ketaatan. Kata Allah, la ya'sunallah ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma tu'marun. Dia melakukan apapun yang Allah perintahkan, yang Allah tugaskan. Tidak pernah ngeyel kaya menungso. Kemudian
Di Al-Quran ini ternyata ada keseimbangan lafadz, keseimbangan kata. Ketika Allah membicarakan tentang setan, lawannya setan iya apa kira-kira Pak Sutris? Ternyata lawannya setan itu adalah malaikat. Ya. Jadi lafadz setan itu di Al-Quran terdapat 88 kali pengulangan sama dengan lafadz malaikat. Ini juga 88 kali pengulangan. Jadi setan ini makhluknya Allah yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Sebaliknya ada malaikat di sisi kita yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ini jumlahnya ternyata seimbang, ada 88 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ada hawa nafsu, lawannya apa Mas Kamil? Hawa nafsu ini lawannya ternyata akal. Di Al-Quran ini ada lafadz yang seimbang, jumlahnya ada 49 kali lafadz yang terkait hawa nafsu dan 49 kali pengulangan tentang akal. Jadi lawannya hawa nafsu ini akal. Karena orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, dia sudah berkurang akalnya, kehilangan akal. Maka ini keseimbangannya tentang itu. Teman-teman semua rahmatullah, sebelum kita membahas tentang godaan setan, saya akan mundur sedikit tentang awal mula kisah pembangkangan setan, gitu ya. Pembangkangan iblis dalam hal ini ya, iblis ini ya dedengkotnya lah, pemimpinnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kisah tentang penciptaan Adam dan pembangkangan iblis ini disebutkan di beberapa ayat di Al-Quran. Di Al-Baqarah ada, di surat Al-A'raf juga ada. Misalnya di surat Al-Baqarah, wa qulna maaf sebentar. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka tatkala Allah menyampaikan maksudnya kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan seorang makhluk, malaikat protes, ataj'alu fiha man, apakah engkau akan menciptakan seseorang yang nanti hanya bikin kerusakan, hanya bikin pertumpahan darah. Maka Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau. Nah, kira-kira. Kowe kira ngerti apa-apa. Nah, kata Allah kira-kira demikian. Kemudian Allah mengatakan kembali, usjudu li Adam. Allah mengatakan pada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud ini maksudnya memberikan hormat. Berikan hormat kalian para malaikat kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud memberikan hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Ternyata riwayatnya iblis ini
sebelumnya adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Karena di Quran mengatakan, wa idh qulna lil malaikah, maka ketika aku katakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis ini salah satu makhluk di sisi Allah yang tadinya taat, mulia ya di surga, tetapi membangkang. Aba wastakbar, ia sombong, ia gumede, wa kana minal kafirin. Mereka adalah termasuk golongan yang ingkar. Ini di surat Al-Baqarah. Di surat yang lain disebutkan fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dia tidak termasuk yang ikut sujud. Maka Allah bertanya, qala ma manangaka alla tasjud id amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau melakukan yang aku perintahkan? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, wahai Allah. Aku diciptakan dari neraka, dari api, sedangkan dia hanya diciptakan dari tanah. Ini pembangkangan iblis ya. Maka Allah katakan, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah kamu adalah kelompok yang hina, golongan yang hina. Dalam ayat lain dikatakan fakhruj fa innaka rajim. Keluarlah, engkau adalah makhluk yang terkutuk, rajim. Nah, ini yang penting. Kemudian selanjutnya apa? Maka ketika iblis ini diusir, iblis mengatakan, qala a'udhirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, tangguhkan aku sampai nanti hari pembalasan. Jadi iblis minta ditangguhkan, minta dipanjangkan usianya sampai nanti hari akhir. Maka Allah mengatakan, qala innaka minal mudharin. Aku kabulkan permintaanmu. Engkau ditangguhkan, dipanjangkan usianya sampai nanti hari kebangkitan. Kemudian apalagi? Setan mengatakan, iblis ya. Dia berkata, qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Wahai Allah, karena engkau telah mengusirku, maka aku akan bersumpah menyesatkan anak turunnya Adam nanti dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Ini sumpahnya setan. Dia bersumpah akan menyesatkan kita manusia dan akan mengganggu kita, mendatangi kita dari semua arah, dari segala sisi. Dalam ayat lain disebutkan la'uwiyannahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasin. Illa min ibadikal mukhlasin ya.
Aku akan sesatkan mereka kecuali jika ada di antara hambamu yang ikhlas. Nah, dalam ayat lain disebutkan wala tajidu aksaruhum syakirin. Iblis mengatakan ya, nanti akan engkau jumpai, engkau lihat hanya sedikit saja di antara mereka yang tetap bersyukur, manakala diganggu setan sing iso selamat ternyata hanya sedikit. Yang tetap bersyukur pada Allah, tetap kemutan karo Gusti Allah, atau orang-orang yang ikhlas, nah ini ternyata ramalnya setan tidak banyak. Nah jadi teman-teman subhanallah, ternyata setan memang diciptakan oleh Allah, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya ini untuk mengganggu, untuk menyesatkan kita, dan sudah menjadi janjinya ia untuk menyesatkan kita. Maka Allah menegaskan, fa innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka kalau kita sudah tahu setan itu adalah musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Fala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti jalannya setan. Bukan jalannya, jalan-jalannya setan. Fala tattabi'u khutuwat. Khutuwat itu jamak. Jamak dari khittah. Pernah mendengar istilah khittah ya? Kembali kepada khittah, maksudnya kembali kepada jati diri, jalan. Maka fala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti jalan-jalan setan, langkah-langkah setan yang beraneka macam. Ini pesannya Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan ia aduwwum mubin. Bahkan Allah katakan la tatakhidu aduwi wa aduwakum. Jangan ikuti, jadikan ia sebagai musuhku maupun musuh kalian. Allah mengatakan musuhku, aduwi wa aduwakum. Teman-teman subhanallah, jadi ini sudah kita pahami bersama bahwa setan itu tupoksinya ternyata demikian. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana cara setan menggoda kita, gitu kan. Tapi sebelum sampai ke sana, kita ini kan dalam diri kita kan ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama, secara internal kita punya namanya hawa nafsu. Manusia itu punya diilhami dua hal, takwanya maupun apa Mbak Indah? Fa'alhamaha fujuraha watak waha. Jadi kita ini diilhami dua hal, diilhami takwa, tetapi juga diilhami fujur. Fujur itu ya sing elek-elek, takwa ya sing apik-apik. Kalau takwanya sedang bagus, maka kita akan disiplin, sregep ning ibadah, ikhlas gitu kan. Tapi kalau fujurnya sedang tinggi, ya kita malas, tidak kemutan Allah, suka maksiat dan lain sebagainya. Maka ini dua-duanya harus kita kendalikan supaya takwanya yang muncul. Kemudian kita punya namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kata Allah la ammaratun bisu. Namanya nafsu itu keinginan
Ya ini manusia diilhami secara fitrah punya namanya hawa nafsu. Punya keinginan syahwat tentang wanita, tentang harta dan lain sebagainya. Ini fitrahnya manusia. Maka kalau ada orang dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan kemudian tidak menikah, ya, seperti umat yang lain kan, ada pendeta, ada apa, atau ada kalau Hindu atau Buddha ya, kalau mau jadi pendeta ya sudah meninggalkan urusan tentang dunia. Kalau kepengen menuju nirwana maka harus memutus keinginan tentang dunia, apapun, apakah harta, apakah wanita, jabatan, harus dihilangkan. Maka namanya biksu yo gaweane mung apa? Topo. Mikir ke sing murbeng dumadi. Orang mikiri donya, orang mikirin bojo apa meneh. Tetapi secara Islam tidak demikian. Islam tetap mengakui bahwa kita ini punya fitrah, memang punya hawa nafsu, tetapi kita diajarkan untuk mengendalikan. Nah, dalam diri kita yang pertama punya nafsu. Nafsu itu ya hanya sifatnya memang sudah bawaan. Aku kepengen duwe duit, aku kepengen duwe mobil, aku kepengen duwe bojo sing ayu, ya. Bojo sing ganteng, sing soleh, itu namanya nafsu. Netral-netral saja. Sepanjang itu keinginan dan kita masih bisa mengendalikan, itu netral. Yang bahaya itu sudah punya nafsu, ditunggangi setan. Karena setan ini sifatnya memang ingin menjerumuskan kita. Ya. Memang setan itu ya adanya hanya menggoda kita untuk bermaksiat pada Allah. Itu memang visinya, misinya seperti itu. Nggih mboten Mas Wisnu? Nggih. Ajeng gantasan apa teng mriki? Ya, jadi yang bahaya itu kalau sudah ada nafsu ditunggangi dengan setan. Ini akan jadi bahaya. Kalau hanya nafsu ya memang kita punya bawaan seperti itu. Memang sudah punya chipnya seperti itu. Ada chip takwa, ada chip nafsu, gitu ya. Setan akan menggoda kita yang pertama dengan menghias. Ada taizin. Nah, ini cara setan ya. Akan menghias sesuatu yang buruk, sesuatu yang dosa, sesuatu yang janjane maksiat, tetapi tampak menyenangkan. Nek wis ngrungokke pengajian, karepe ndelok jam wae kapan ndang rampung. Makanya bagusnya kalau ada majelis seperti ini ya baca Quran dulu ya biar setane padha lunga sithik gitu ya. Ojo melanti setarike dangdut nek seringnya malah teko. Tambah enggak betah. Itu bagian dari persiapan, bagian dari keberkahan. Zikir dulu, baca Quran dulu itu untuk menciptakan suasana ben setane do sumingkir ben malaikate teko gitu. Ya. Jadi setan akan menghias hal yang buruk nampak indah, sebaliknya hal yang bagus nampak membosankan, nampak kita benci, nampak jadul, tidak up to date dan lain sebagainya. Kalau ada teman-teman yang lagi jatuh cinta, lagi pacaran, ya dah, pacare pokok men ayu dhewe sak donya. Wah nek dibandingke kalau Raisa ya kalah wong Raisa adoh ning kono kan. Nek Pak Sutris ndak Raisa, ya Pak Sutris ya Desi Ratnasari gitu lah. Ndak kenal Pak Sutris Raisa. Atau Tamara Blezinski gitu lah. Ya. Ya kalau lagi pacaran udah itu pacare sing paling ayu dhewe
Dunia serasa milik berdua. Liyane apa mbuh? Ora kemutan liyane. Dikandani ndablek. Ada yang pernah ngalami gitu gak? Sing tua-tua duwe adhi, duwe anak, duwe tangga. Kalau yang lagi ngalami ndak kerasa yang lagi ngalami. Dikandani ndablek. Mas, anu jenengan karo kae nggawani anake wong dina-dina ubyang-ubyung ngalor ngidul awan wengi lunga bareng kae kan udu apa-apamu. Ya urung pantes, ora pantes dirasani wong. Nah, ya paling ora urus ya ben seneng-senengku dhewe. Pok men pacare ayu dhewe. Ingin selalu bertemu, ingin selalu berjumpa. Itu sudah digandoli setan gitu ya. Begitu nanti jadi nikah tenanan loh yo. Ya alhamdulillah sih aman yo. Saya rada aman. Nikah tenanan gitu ya. Nikah tenanan lo Malik. Tadinya kan haram ini. Dipegang haram, dilihat keterusan haram. Begitu sudah halal, saya terima nikahnya dengan mas kawin gelang emas 1 gram tunai. Dah cuma seperti itu. Saya nikahkan Mas Kamil dengan Mbak Siti dengan mas kawin dibayar tunai. Saya terima. Cuma itu tok ya mbak-mbak, mas-mas yang belum ada nikah. Itu nikah sah. Yang tadinya haram, sing mau nyekel tangan haram, ya, mau ngambung pipi, ya. Saya haram meneh. Siki sepunjul saka kowe halal, malah berpahala. Tetapi karena diganggu setan, bojone sing mone ayu banget, siki dadi ketok biasa wae. Omone besengut, aduh. Enggak. Ini kan lagi cerita umum. Istri saya mah paling cantik di rumah. Soalnya nih omah wedon dhewe. Ya di rumah istri saya paling cantik ya. Kalau di sini ya kalah sama Mbak Rani lah. Ya jadi begitu sudah nikah, setan itu jadi numpang. Istrinya jadi kurang cantik. Apalagi marah sedikit tambah ndak cantik lagi. Tetangganya jadi nampak cantik. Ana wong mlaku ning dalan kok ketok ayu men pengen delok pengen godho. Ya itulah setan. Menghias-hias yang buruk jadi nampak baik. Yang baik jadi nampak buruk. Sing pahalane akeh ya males ling nglakoni. Abot rasane ya. Maca Quran karepe kapan ndang rampung nembe dibuka Al-Fatihah iki sepirang halaman to. Begitu buka HP scroll jam 2 jam sedino. Ya kalau sekarang mungkin buka TikTok lah ya, kan zamannya TikTok. Itu sampai berjam-jam ndak habis-habis, ndak pernah bosan. Nah, kemudian talbis wala talbisul haqqa bil batil. Kita pernah mendengar. Jangan tukarkan, jangan apa namanya, kebaikan ini dengan keburukan. Maka setan ini juga seperti itu. Salah satu caranya dia menipu kita. Allah mengatakan ya'iduhum wa yumannihim. Dia menjanjikan angan-angan kosong, mengiming-imingi kesenangan. Mengko nek kok ngene, mengko aku nek bojo karo kae kok ngene. Mengko aku nek karo wedok kae dadi wong seneng uripku, ayem betah ngono ya. Bojone ayu segala macam, cantik, seksi segala macam.
Itu setan mengiming-imingi. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tetapi ketahuilah bahwa sungguh setan itu hanya memberikan kita kepalsuan. Kemudian yang ketiga apa? Taizin, talbis, taswif. Taswif itu maknanya kita dibisiki untuk gampang menunda kebaikan, menunda tobat, menunda ibadah. Kena ana wong lanang rada sregep ning omah lagi nyuci motor, kira-kira ya. Tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa Pak? Azan apa Pak? Azan zuhur lah kira-kira lah ya. Oh, jam 12 ya? Oh, kosek lah. Tanggung urung rampung. Nyuci motore urung rampung. Kosek sekalian minta rampung ke. Kan duhure sesuwi. Kira-kira sampai jam berapa Pak Sutris? Ya, jam 2 lah ya. Jam 2:04 sebelum asar ini. Masih lama, masih berapa jam. Waktunya sih cukup. Tak terus kele nyuci motor. Begitu nyuci motor selesai, di sebelahnya ada keset. Iki sekalian mumpung lagi teles sekalian wis tanggung, tak cuci sisan, kan lagi sregep ya. Ada keset disikat, sabun sekalian. Begitu selesainya pun masih mundur lagi. Aduh iki aku arep salat siki klambine kebacut teles pisan. Kotor celanane. Aku ya keringetan. Lah tak adus sisan lah mengko le salat gitu. Maka mandi sekalian. Mumpung di kamar mandi perutku lagi rada ndak enak. Ya karo ndodok sih. Ndok sisan sama BAB sekalian. Akhirnya keluar kamar mandi, sudah zuhurnya sudah habis, sudah mau habis. Ya cerita yang berbeda saya kira seringlah kita alami lah ya. Nang PKO yo yang sing nglayani pasien, sing lagi ngurusi RM, sing lagi ngetek, ngarep laporan segala macam. Ya kadang-kala itu ya sing jenenge ketaatan, sing jenenge memang iman itu yazid wa yanqus. Nek lagi apik ya kita potensi untuk manutnya lebih tinggi. Tapi kalau lagi futur ya seringkali kita alami seperti itu. Engkose. Tetapi teman-teman, kalau kita sudah tahu mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, bahkan bisa jadi ini bagian dari tipu muslihannya setan, ya kita berusaha. Ya kaya wong pengenyongan dhewe nggih. Ya sering seperti itu kadang-kala. Maka namanya kebaikan benar, kadang-kala perlu dipaksa. Kadang-kala kita perlu memaksakan diri untuk mengalahkan. Saya dulu di TPA di Jogja pernah diwarai kok ini. Piye carane meniso tangi gasik. Ada doanya enggak Mbak Indah? Men tungo, men tangi gasik kok nu. Tangi gasik arep subuhan kerasane aras-arasan males banget ya Allah isi adem. Ana dongane ra Mbak? Kata guru saya doanya gini, Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Harus dipaksa. Karena orang kok ono ya kita akan semakin kalah. Bangun subuh langko sik. Azan ya azan tapi adem ya Allah adem banget kok sik lah. Subuh sesuai selimutan sik. Tahu-tahu tidur lagi, tangi-tangi wis awan. Jadi sholat subuh, sisan sholat duha. Siapa gelem duha?
Kadang-kala subuh ramawi sunnah bisa dia. Setang ini kerainan subuh dan lain sebagainya. Ya, jadi taswif itu bisa jadi bagian dari cara setan untuk menggoda kita. Dia akan menyuruh kita untuk menunda-nunda. Yang punya duit, bapak, saiki daftar haji antrine pirang puluh tahun loh pak, duitnya turah toh jenengan sudah punya tanah banyak, penghasilan tokonya banyak, bawa kendang daftar haji. Daftar haji, aku wong S6 kok daftar haji, kok kaya soleh temen ya. Daftar haji ya besok kalau sudah tua kira-kira. Akhirnya nganti tua orang sempat daftar kaji, duitnya wis kebacut entek. Nah, itu diantara setan menggoda kita. Yang kedua, kita dibisiki, was-was, ditakut-takuti. Maka kita hafal ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi was-was itu juga bagian dari cara setan menggoda kita. Membisiki keburukan, membisiki ketakutan, sehingga kita jadi merasa khawatir, merasa takut. Kalau ada kota infak ini, ada kota infak lewat, malaikatnya, kota infak lewat, diisi no, diisi sing akeh, emut, Gusti Allah ngemutke, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ila akhirih. Emut, kowe kan ngerti sedekah siji kowe pahalane akeh, bakal diganti nganti 700 lipat. Setane nggodho. Kosek rasa dirungokno kae sebelahmu. Emot iki tanggal piro? Isi tanggal 20. Dicek dompetmu isine piro? 300. Cukup ora nganti tanggal 1 gajian. Ora cukup. Rasa tisi. Maneman. Besok nek nganti tanggal tua kowe ora ndek duit, golek utangan angel ya Pak Sutris? Angel, eman-eman rasa disi. Ya kita ditakut-takuti. Ya bisa jadi itu bisikan setan. Termasuk apa? Ya kadang-kala saya nggak tahu ya. Yo jenenge wong lanang kadang-kala kan slow mikire ya. Jenenge wong wadon kadang-kala ribet perencanaane njrimet gitu ya. Nek ana wong nembe bojo, nembe bayi lahiran wis mikirke sesuk nggo kuliah anake piye. Lah kelas kita wong gaji kita paling UMR ya. Sing UMR, sing punjul ya punjule kira-kira ora pati akeh. Apa meneh sing durung UMR perencanaane ra sado-ado itu lah ya. Ya perencana boleh, tetapi kita melihat kondisi dan kita perlu meresapi bener, menenangkan diri. Nek durung cukup, Gusti Allah wis janjike apa yang Allah janjikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata sekalipun di
yang hidup di dunia ini kecuali Allah sudah menyiapkan rizkinya. Nah, ini sudah janjinya Gusti Allah. Ya biasanya kan dicontoh kayak ono cicak ya. Cicak itu uripe mung merayap di dinding. Kan enggak tinemu nalar kok panganane nyamuk. Oh nyamuk iso lunga prono-rono. Enggak tinemu nalar. Kalau bukan Gusti Allah yang memang menyiapkan untuk itu. Lah kita ini kan pinter ngopo-ngopo iso sekolahnya nganti S1, S2 nah, misalnya kok nganti ra iso urip nah, kadang-kala yakin dah kita manut sama Gusti Allah faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu harusnya membuat kita tenang dan tidak selalu khawatir ketakutan. Meskipun yang namanya perencanaan itu ya penting. Tapi nggak sewajarnya. Saya juga, ya meskipun pengalamannya tidak banyak, tapi saya juga mengalami umahku, ya, ibu, bapak, dulu hanya guru SD PNS. Zaman biyen guru SD gajinya ra kaya siki kan. Sekarang P3K sudah bagus, dulu raspiro. Randuwe sawah Pak Sutris. Sawah randuwe, usaha apa randuwe? Adik saya 7. Adik saya 7. Siki dadi wong kabeh, ya. Maksudnya ndak ada yang jadi ya wong kabeh itulah ya. Ya maksudnya ya siki gede kabeh itu lho, ora ono sing cungkringen, ora ono sing kurang gizi. Alhamdulillah ya padha urip dhewe ora ngerti Bu sekonti. Ya ora tau biayai padha gede dhewe. Ya ora ngerti. Saya ada saudara keluarga 10 ya, ada 10 bersaudara, mbah saya, mbah mung tani. Anake 10 mayoritas do kuliah kabeh. Bapake mung tani wis almarhum. Ya mbok sekondi ya gede-gede. Jadi kadang-kadang ndak ya namanya rezeki dari Allah itu tidak tinemu nalar gitu ya. Kita tidak bisa ngitung matematis. Nah ngitung matematis tidak bakalan ketemu. Karena ini Allah yang mencukupkan. Itu semoga membuat kita jadi lebih tenang manakala merasa kurang gitu. Kemudian apa lagi? Dipalingkan dari Allah. Dipalingkan dari Allah. Nah jelas Pak Men apa sing marahi seneng apa sing maksiat jadi lebih indah, lebih senang. Kita dipalingkan dari Allah. Kemudian kita dilupakan dengan larangan, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Itu diantara cara-cara setan untuk menggoda kita. Pintunya apa? Pintunya macam-macam nggih. Pintunya macam-macam. Bisa tamak cinta harta, bisa marah, ya, bisa amarah. Ya, kalau sudah marah, kehilangan akal, setan bisa masuk. Bisa ta'asub. Ta'asub itu fanatik, cinta yang berlebihan. Aku ki pendukungnya Pak Prabowo. Nah, wong nek wis dadi pendukung fanatik, apa-apa sing delok pasti adanya baik dan baik. Nek ana sing ngritik ana apa ora trimo dinesoni. Termasuk juga fanatik organisasi. Bapak NU. Ya sekedar laku enggak apa-apa. Tapi enggak perlu fanatik. Yang di sana ya ojo fanatik, sing nang kene ya ojo fanatik. Soalnya sesuk nek mlebu surga ora ditakoni kowe ormase apa, partene apa. Ora ditakoni ora.
Tidak ditakoni. Tapi kita berorganisasi ini dalam rangka bersama-sama berkumpul memudahkan untuk berkonsolidasi untuk mengembangkan dakwah, ya, mengembangkan Islam yang saling mendukung, kan kayak gitu. Bukan untuk bangga-banggaan. Maka tidak boleh terlalu fanatik, tidak boleh fanatik. Termasuk ya sebenarnya saya yang mengkritik juga. Ketika berbicara masalah ilmu, tidak boleh mengotak-kotakkan. Iki ilmune Muhammadiyah, iki ilmune NU. Ya, kalau sudah seperti itu nanti repot kita nyari kitab rujukannya. Karena tidak punya rujukan. Karena ilmu itu ya yang menuliskan ulama-ulama terdahulu, hadis dari Rasulullah. Nah, kita ini hanya nyuplik saja. Kalau sudah terlalu fanatik nanti kita repot, jadi sempit wawasannya. Kemudian syu'udon. Nah, syu'udon. Karena setan itu juga suka untuk menciptakan permusuhan. Berawal dari syu'udon, sing kono dikompori, sing kene dikompori. Akhirnya terjadi permusuhan. Ada kisah, ya ini kisah sangat populer. Seorang ahli ibadah di kitab-kitab klasik, ya. Namanya kalau tidak salah Barsisa. Ini seorang rahib lah, seorang ahli ibadah. Ringkasnya ada seorang wanita yang ingin berguru kepada dia. Ya kira-kira nek zaman siki iki nek ana tempate rahib di sini, pertama ya kalau ada muridnya yang berguru, manggone aja ning kene ning kono wae sing ado. Bahaya kok nang kene. Lama-lama setan bisiki, kaya ana wong wedok muridmu melas mbok disapa ngono to. Disapa kabare piye. Singkat cerita lama-lama terjadi hubungan, akhirnya hamil, ya. Akhirnya hamil. Setan bisiki, iki kowe jadi rahib, dikenal orang suci kok sampai metengi anake wong. Isin kamulah. Maka akhirnya dibisiki, bunuh saja, bunuh. Nanti dilaporke sama keluarganya, ini sakit, kemarin sakit. Maka benar, akhirnya dibunuh. Begitu dibunuh, dikubur di sekitar tempat itu. Beberapa waktu berikutnya kakaknya, kedua kakaknya datang menanyakan, piye kabari adikku ning kene, tuan, ngapunten sangat saestu adik jenengan kalau wingi sakit. Kalau zaman sekarang kan ada HP, kalau dulu enggak ada HP. Akhirnya meninggal. Beliau dimakamkan di sini. Akhirnya sudah sampai di sini. Oh ngaten, oh nggih, saya minta maaf nggak bisa ngerawat dia sampai sehat. Pulang sampai ke rumah keluarganya, ternyata setan bisiki dalam mimpi sama kedua kakaknya ini. Heh, tak kandani ya, kira-kira ya. Itu adikmu itu bukan meninggal karena sakit. Dia meninggal karena dibunuh karena hamil sama si rahib ini. Dua kakaknya diimpeni yang demikian, dibisiki sama setan. Ketika bangun, aku membengi ngimpi kok aneh banget, kok ceritanya kok aneh. Loh, jenengan ngimpi kok ngono, Mbak? Nggih, aku yang ngimpi kok ngono podo. Akhirnya bener, diam-diam datang ke makam adiknya, digali, ternyata bener adiknya lagi hamil. Hamil dibunuh seperti itu. Akhirnya ya sudah,
si rahib ini dituntut, hanya dibawa ke pengadilan, mau dihukum mati. Nah, setan datang lagi. Heh, rahib, jenengan ki wong soleh. Sekira ana sing iso nyelametke jenengan mung aku. Nek kowe kepengin selamat, manuta karo aku. Setan bilang kayak gitu kan. Kowe nek kepengin selamat, siki nyembah aku. Nah, maka akhirnya nyembah, habis itu ya sudah dihukum beneran, matilah. Maka yang tadinya orang soleh, orang taat ibadah, dia terjerumus kepada dosa yang berlipat-lipat. Ya mateni wong, ya metengi wong, ya kafir karena gangguan setan. Ini kisah sangat populer ya. Ini saya sampaikan tidak dengan narasi yang runtut, jadi mungkin kurang menarik. Tapi ini kalau tidak salah namanya Barsisa gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Sudah jam 2 lebih. Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sedikit info, okay? Saya sedikit info. Ini saya sampaikan pesan khusus untuk teman-teman yang biasa hadir pengajian di masjid ini. Malam Sabtu atau malam apa, Mbak? Malam Sabtu. Okay. Ada beberapa yang menyampaikan pesan ke saya, ke Mbak Novita. Okay. Mas, ngapunten, niko karyawan PKU nek pengajian, mbok yo sampai selesai itu loh, ya sampai selesai. Saya tahu mungkin karena sedang jaga atau apa, kalau bisa diselesaikan sampai tuntas, baru meninggalkan tempat. Kok ndak ya nek mung siji loro ya mbok mengko dikirane kesini hanya untuk ngejar absen kan ndak tahu, padahal di sini mungkin sibuk pasien nggih. Atau bagaimana mau diusahakan lah. Diusahakan diikuti sampai selesai untuk menghindari itu tadi prasangka yang kurang baik. Saya kira demikian, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kurang sebenarnya tadi ya. Bagian terpenting gimana cara ngatasi. Ya, minimal ngene iki. Sing jenenge setan kue makhluk yang usianya panjang, lebih panjang daripada kita, sampai nanti hari kiamat baru dimatikan. Pengalamannya oke, ndak kaleng-kaleng. Maka salah satu cara ben selamat ya okeh lindungo karo Gusti Allah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.